Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pembelajaran Bahasa Indonesia pada aplikasi Sipindo. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi bagian kedua. Anak-anak, pada bagian kedua kali ini yang pertama akan dibahas mengenai jenis-jenis teks deskripsi menurut pendapat Ari 2016. Jenis teks deskripsi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah explanatory dan yang kedua adalah sugestif. Teks deskripsi explanatory adalah teks yang memberikan penjelasan suatu topik secara rinci. Contohnya adalah pada teks di layar, yaitu contoh teks deskripsi explanatory mengenai kucing, yaitu di situ menjelaskan teks deskripsi kucing secara terperinci. Yang kedua adalah teks deskripsi sugestif, yaitu teks yang berusaha untuk menciptakan suatu penghayatan terhadap objek melalui imajinasi para pembaca. Contoh teks deskripsi sugestif adalah tentang pantai. Di situ memberikan sugesti tentang pemandangan pantai. Bisa dilihat di layar mengenai teks deskripsi sugestif. Materi selanjutnya adalah cara mendapatkan informasi penting dalam teks deskripsi. Yang pertama adalah membaca keseluruhan teks deskripsi. Jadi, ketika kalian ingin mendapatkan informasi penting di dalam teks deskripsi, kalian harus membacanya secara keseluruhan. Jangan dibaca lompat-lompat, jadi harus dibaca berurutan. Kemudian ada memahami isi teks deskripsi, jadi ketika kalian membaca tidak hanya sekedar membaca, tapi kalian pahami isi teks deskripsi. Setelah kalian pahami, kemudian menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Dengan begitu, kalian bisa mendapatkan informasi penting dalam teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dan ciri kebahasan teks deskripsi menurut pendapat Dalman 2016. Yang pertama akan dibahas adalah struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi memuat 3 bagian. Yang pertama ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada penutup atau kesan. Oleh karena itu, mari kita bahas secara satu persatu. Struktur yang pertama adalah identifikasi atau pendahuluan. Pada bagian ini, kamu dapat memperkenalkan topik atau objek yang akan kamu deskripsikan. Berikan pengantar singkat tentang hal tersebut untuk menarik minat pembaca. Sertakan juga tujuan atau alasan mengapa kamu melakukan deskripsi tersebut. Contohnya di sini kita akan mengidentifikasi tentang kucing. Nah, contoh teks deskripsi identifikasi umum contohnya adalah saya akan mendeskripsikan tentang hewan kucing. Kucing merupakan hewan peliharaan yang populer di seluruh dunia. Dalam deskripsi ini, saya akan menjelaskan tentang penampilan fisik, perilaku, dan beberapa karakteristik unik yang dimiliki oleh kucing. Nah, pada bagian teks deskripsi tersebut menjelaskan tentang bagian pendahuluan, yaitu memperkenalkan topik atau objek yang akan dideskripsikan. Kemudian, struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Bagian isi adalah bagian utama dari teks deskripsi, di mana kamu dapat memberikan informasi secara rinci tentang topik yang dijelaskan. Contohnya, pada bagian deskripsi bagian, memuat ciri-ciri fisik kucing. Di antaranya, contohnya ciri-ciri fisik kucing termasuk tubuh yang lincah dan lentur, dengan 4 kaki yang dilengkapi dengan cakar tajam untuk memanjat dan berburu. Bulu kucing dapat beragam warna dan pola, mulai dari putih, hitam, coklat, hingga belang-belang. Kucing juga memiliki telinga yang tajam dan sensitif serta mata yang bisa berwarna hijau atau biru. Pada deskripsi bagian, yaitu menjelaskan secara rinci mengenai objek yang digambarkan. Struktur yang ketiga dari teks deskripsi adalah penutup atau kesan. Pada bagian penutup, kamu dapat menyampaikan deskripsi kamu dengan merangkum poin-poin penting yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikan kesan terakhir atau opini pribadi kamu tentang topik yang telah dideskripsikan. Contohnya, secara keseluruhan, kucing adalah hewan yang menarik dan menawan. Dengan berbagai ciri fisik dan perilaku yang unik, kucing menjadi hewan peliharaan yang populer di banyak keluarga.
Memahami karakteristik dan kebutuhan kucing dapat membantu kita merawat mereka dengan baik dan menciptakan hubungannya harmonis antara manusia dan hewan peliharaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, berisi penjelasan terperinci. Yang kedua, kalimat menggunakan cerapan atau panca indera. Yang ketiga, pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Yang keempat, penggunaan kata sinonim. Dan yang kelima, penggunaan kata depan dan huruf kapital. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu mengenai ciri kebahasaan teks deskripsi. Ciri kebahasaan yang pertama yaitu berisi penjelasan terperinci, merupakan kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Yang telah dicontohkan tadi, misalkan kucing. Kucing adalah hewan yang menarik dan menawan. Dengan berbagai ciri fisik dan perilaku yang unik, kucing menjadi peliharaan yang populer di banyak keluarga. Nah, di situ pada teks deskripsi kucing berisi penjelasan secara terperinci mengenai hewan kucing. Ciri kebahasaan selanjutnya adalah kalimat menggunakan cerapan panca indera. Dalam mendeskripsikan objek, penulis teks deskripsi sering menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Contohnya, di desa itu terhampar sebuah pemandangan yang menakjubkan di depan mata. Nah, di situ ada panca indera berupa mata, yaitu hal tersebut digunakan untuk menarik pembaca seolah berada pada situasi tersebut. Kemudian ada pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Kata emosi adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contohnya, pemandangan desa yang tenang dan indah di tengah alam yang subur. Desa ini terhampar dengan latar belakang perbukitan yang hijau dan langit yang cerah. Di situ terdapat pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Emosi yang kuat di sini dimaksudkan adalah menarik pembaca dengan kata-kata yang sesuai dengan objek yang dijelaskan. Selanjutnya ada penggunaan kata sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk berbeda tetapi memiliki satu makna atau pengertian sama atau mirip. Contohnya, luas yaitu lapang atau lebar, melihat yaitu menyaksikan. Sinonim pada dasarnya walaupun katanya berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Ciri kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan kata depan dan huruf kapital. Huruf kapital dalam teks deskripsi digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan yang terakhir huruf pertama dalam nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Selanjutnya ada penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Itu dibagi menjadi dua, yaitu bisa disampaikan secara lisan atau bisa disampaikan secara tulis. Yang pertama yaitu penyampaian teks deskripsi secara lisan. Yang harus dipahami adalah pahami objek yang akan dideskripsikan, jadi kalian harus memahami tentang objek apa yang ingin dideskripsikan. Kemudian hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek, jadi harus sesuai dengan KBBI. Hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif. Ketika menyampaikan teks deskripsi, kalian harus menyampaikannya secara objektif, yaitu sesuai fakta yang ada di lapangan. Kemudian hindari kata-kata yang mengandung sara. Gunakan kalimat yang mudah dipahami, dan yang terakhir deskripsikan objek secara runtut. Kemudian, penyampaian isi teks deskripsi secara tulis. Yang pertama, pahami objek yang ingin dideskripsikan. Sama, kalian harus memahami tentang suatu objek yang ingin kalian tulis atau deskripsikan. Kemudian, catat atau kumpulkan informasi penting. Informasi tersebut harus sesuai dengan fakta. Kemudian, informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek deskripsi. Yang keempat, tulislah kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Dan yang terakhir, gunakan kalimat yang mudah dipahami sesuai dengan KBBI.
Materi selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama adalah menentukan topik apa yang ingin kalian tulis, tema apa yang ingin kalian tulis, entah itu hewan, entah itu pemandangan desa, entah itu pemandangan alam, kemudian menentukan tujuan dari penulisan. Kalian harus memiliki tujuan untuk apa kalian menulis teks deskripsi tersebut, kemudian mengumpulkan informasi atau bahan. Kalian harus mengumpulkan informasi atau bahan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu, kalian membuat kerangka tulis, yaitu bagian-bagian yang ingin kalian tulis, kemudian menggambarkan kerangka tulis, dan yang terakhir adalah menentukan judul. Setelah menentukan judul, barulah kalian menulis teks deskripsi tersebut secara utuh. Berikut ini adalah daftar pustakanya. Cukup sekian materinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.